Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Jumpa lagi dengan saya Anis Maryuni Ardi dalam podcast KPU Provinsi Banten. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya, yaitu Bapak Eka Satya Laksmana. Selamat siang Bapak. Selamat siang, sore, apa malam nih? Kayaknya bebas ya teman-teman ya. Terus nih, Pak Eka ini merupakan salah satu anggota KPU Provinsi Banten di divisi Sosdiklik Parmas, yaitu sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Jadi beliau ini yang mengurus tentang tingkat partisipasi masyarakat terkait dengan pemilihan dan pemilihan umum. Nah, Pak Eka Satya Laksmana, ini kita mau ngobrol santai nih Pak terkait dengan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, kita kan sudah melaksanakannya ya Pak ya. Tapi yang sebenarnya teman pemilih ingin tahu itu sebenarnya landasan atau latar belakang adanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini apa sih Pak? Ya, jadi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini salah satu terobosan dari KPU Republik Indonesia, ya, salah satu program andalan yang dilaksanakan secara nasional dan dari 34 provinsi, Banten salah satunya. Dan berdasarkan keputusan KPU itu, Banten menjadi ada satu desa di Provinsi Banten yang dijadikan desa sasaran untuk program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang dalam berbagai diskusi sebelumnya, sebelum program ini diluncurkan, adalah tujuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih dalam setiap event pemilihan maupun pemilu. Ditambah juga untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat di desa-desa sasaran. Nah, dalam petunjuk teknisnya memang diatur oleh KPU ya. Jadi kita hanya melaksanakan, KPU sudah menetapkan lah kira-kira kategori desa seperti apa saja yang bisa dijadikan desa sasaran untuk program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Jadi ada 3 kategori. Pertama, kategori desa yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Yang kedua adalah desa dengan tingkat risiko pelanggaran yang tinggi. Yang terakhir adalah desa dengan risiko atau rawan bencana yang tinggi. Jadi 3 kategori desa itu yang kemudian menjadi kategori. Nah, ada 2 kegiatan dalam program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan itu. Pertama tentang pembentukan desa itu sendiri. Yang kedua adalah tentang pembentukan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Alhamdulillah Banten sudah melaksanakan beberapa waktu lalu, belum lama, di Desa Nyompok ya, kita tetapkan Desa Nyompok namanya, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Ya, karena memang di desa itu berdasarkan evaluasi tingkat partisipasi pemilih dengan teman-teman Kabupaten Serang, tingkat partisipasi pemilih pada saat pemilihan tahun 2020 itu masih sangat rendah, di bawah 50, sekitar 46% kalau tidak salah. Sehingga desa itu yang kemudian menjadi desa sasaran kita untuk pelaksanaan. Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan kita berhasil membentuk 25 orang kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang pada pelaksanaannya kita berikan materi-materi yang sudah menjadi ketentuan ya dalam bentuk modul dan materi yang disampaikan oleh KPRI. Ada soal kepemiluan, soal demokrasi dan materi lain. Alhamdulillah sudah terbentuk dan terlaksana dengan baik. Oke, luar biasa ya, KPU Provinsi Banten sudah melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yaitu di Desa Nyompok ya, dengan tingkat partisipasi 46,36%. Jadi cukup rendah ya Pak ya untuk tingkat partisipasi. Karena saya baru baca Pak kemarin. Jadi nggak boleh kalah nih sama Pak Eka ya. Terus Pak, terkait dengan maksud dan tujuan setelah kader-kader itu dibentuk menjadi kader yang peduli ya dengan partisipasi politik masyarakatnya, itu maksudnya seperti apa Pak? Tujuannya gitu Pak? Ya kan kita maunya kita punya kepanjangan tangan ya, meskipun di struktur KPU kita punya selain di KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kalau pada saat pelaksanaan kan ada penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, di tingkat desa sampai tingkat KPPS. Tapi
kita tetap ingin semakin panjang tangan kita untuk bisa mendekatkan informasi-informasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat. Nah, kader-kader DP3 ini ke depan akan menjadi garda terdepan tangan kita, tangan KPU untuk bisa dekat dengan masyarakat, untuk memberikan informasi dan mensosialisasikan serta memberikan pendidikan pemilih itu kepada masyarakat atau warga yang telah memiliki hak pilih di desa itu. Harapannya adalah pada pemilu atau pemilihan ke depan partisipasinya meningkat. Kita pengennya meningkat. Pengennya begitu. Memang penting bagi kita untuk menganalisa dulu memang di sana itu sebetulnya apa sih penyebab rendahnya tingkat partisipasi itu. Katakanlah di pemilihan 2020 memang pemilihan itu berlangsung pada saat pandemi Covid masih berlangsung. Tapi memang tidak ada jaminan juga bahwa untuk pemilu 2024 atau pemilihan 2024 pandemi ini akan berakhir, sehingga perlu strategi-strategi pendekatan lain, pendekatan yang mungkin lebih bisa diterima oleh publik. Ya, antara lain misalnya bisa meyakinkan bahwa pada saat hari pemungutan suara meskipun pandemi masih berlangsung, tapi jaminan bahwa tidak akan ada klaster baru di TPS misalnya, bahwa protokol kesehatan akan dilaksanakan dengan baik. Nah itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan kepada publik agar publik juga punya merasa nyaman, gitu, merasa aman kalau datang ke TPS, tidak lagi ketakutan. Karena berdasarkan evaluasi memang salah satu faktor yang menyebab tingkat partisipasi masih rendah adalah ada kekhawatiran masyarakat kalau datang ke TPS, TPS-nya nggak aman dari COVID gitu ya Pak. Terus, saya udah aman belum? Aman. Alumni apa aman Pak? Saya alumni. Alumni. Semua orang alumni COVID ya. Terus Pak, untuk pemilihan kader ini kan kita memilih 25 orang ya yang ikut dalam pelatihan tersebut. Terus kriteria apa yang menjadikan mereka itu layak dan tepat untuk kita pilih menjadi kader-kader DP3 nih Pak? Ya sebetulnya nggak terlalu rumit gitu. Syarat-syarat untuk menjadi kader juga tidak terlalu ketat lah gitu ya. Selain soal dia sudah memiliki hak pilih, bisa baca tulis, kemudian ada beberapa kategori pemilih yang kita ingin rekrut sehingga cakupannya bisa lebih luas. Ada dari kelompok pemilih perempuan, kelompok pemilih pemula, pemuda gitu ya, ada yang mantan penyelenggara, itu beberapa yang kita rekrut. Jadi tidak harus sarjana, tidak harus pandai berbahasa Inggris misalnya ya. Cukup syarat-syarat yang sangat normatif saya kira, dan intinya kan kegiatan ini selain mendorong tingkat partisipasi publik, kita juga ingin memberdayakan sumber daya yang ada di desa itu ya, baik dari peserta, kemudian kegiatan fasilitator atau fasilitasi yang lain juga kita maunya dapat dari desa itu. Nah, alhamdulillah kemarin banyak kelompok masyarakat yang bisa kita berdayakan juga di sana ya. Dari urusan konsumsinya kita berdayakan kelompok di sana. Ada urusan sarana prasarana juga kita coba gali potensi dari sana. Alhamdulillah berhasil, dan kalau secara umum antusiasme pesertanya bagus ya. Aktif gitu ya Pak? Terlihat dari 2 hari kita melaksanakan program itu aktif banget lah, memberikan masukan, pertanyaan, dan mudah-mudahan tindak lanjut ke depan KPU mampu memberikan terus mendistribusikan kegiatan-kegiatan sehingga mereka tetap bekerja dan memberikan hasil seperti yang kita harapkan. Oke. Harapannya mereka semua menjadi perpanjangan tangan dari kita ya sebagai penyelenggara pemilu supaya partisipasi masyarakat meningkat gitu ya Pak? Ya, lebih dari itu saya kira dengan bekal yang sudah kita sampaikan, mereka bisa melakukan pendidikan pemilih juga untuk warga yang di sana. Soal politik uang misalnya itu juga kita tekankan agar tidak kemudian di sana merambah gitu ya, soal politik uang itu kemudian menjadi faktor penentu mereka datang atau tidak datang ke TPS gitu ya. Ada semacam, ya menurut saya ini seloroh saja, nggak mau milih kalau nggak ada uangnya misalnya, itu kan harus sudah dibenamkan itu. Budayanya harus diganti ya Pak ya? Ya, jangan sampai jadi budaya politik uang itu, bahaya nanti semakin susah kita merubahnya kalau terus, sudah Pak, jadi budaya. Kalau misalnya nih 25 kader itu bekerja ya, mereka emang yakin nih Pak mau bekerja? Kan kita nggak ngasih duit ya ke mereka ya? Kita nggak ngasih apa gitu. Kita nggak ada, karena memang dari awal kan kita sebetulnya konsepnya adalah kesukarelaan ya. Sehingga tapi kita nggak mau nyebut juga mereka sebagai relawan ya, karena relawan ini konotasinya bisa lain ya. Jadi kita minta mereka menjadi kader. Oleh karena itu
yang bisa kita berikan nanti, yang bisa kita kontribusikan insya Allah ke depan adalah program-program tindak lanjutnya itu berupa kegiatan-kegiatan yang bisa mereka laksanakan. Nah, dari kegiatan itu kan kita harapkan ada kontribusi terhadap mereka, ya banyak hal lah, apakah itu materi atau hal yang lain. Nah, insya Allah program-program tindak lanjut ini bisa kita programkan, kegiatan ini bisa ditindaklanjuti. Anggarannya tentu sumbernya bisa banyak dari banyak itu lebih dari satu kan ya, bisa dari APBN maupun dari APBD. Nah, pada saat kita audiensi dengan Bupati Kabupaten Serang, Bupati Serang, Bu Tatu Hasanah, responnya juga sudah sangat baik dan luar biasa, di atas ekspektasi kita, bahwa konon DP3 atau Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini akan diadopsi oleh Pemda Kabupaten Serang sebagai bagian dari program kegiatan. Nah, mudah-mudahan pernyataan Ibu Bupati ini juga menjadi kebijakan Pemda secara umum, kegiatan ini diadopsi sehingga Pemda punya program sendiri, nanti kita berkontribusi terhadap kegiatan itu. Oke, luar biasa ya, kita udah bikin MOU ya Pak ya kemarin ya. MOU, betul. MOU, dan harapannya memang program ini direplikasi, tidak hanya di Nyompok tapi juga di desa-desa lain, minimal satu kecamatan, satu desa gitu ya. Terus Pak, terkait dengan pengalaman kemarin kita menyelenggarakan 2 hari itu, tanggal 4 dan 5 Oktober, itu hal-hal apa nih Pak yang membuat Pak Eka itu seneng, apresiatif, dan memorable gitu, nggak bisa terlupakan di acara tersebut Pak? Satu, di sana panas. Waduh, ya. Panasnya dulu nih nomor 1 nih. Kedua, kita harus menyulap satu pasar tak terpakai, pasar desa. Kita sulap menjadi sebuah tempat yang layak untuk dijadikan lokasi pembekalan para kader. Dan saya kira itu sesuatu yang menarik dan membutuhkan kerja keras juga teman-teman di tim di KPU, dan tampak sekali peserta juga sangat nyaman dengan konsep yang kita buat gitu ya. Terbuka, kemudian lebih banyak mereka diskusi dan menyampaikan pendapat, kita lebih banyak memancing saja, memberikan menjadi pemantik dan seterusnya. Itu beberapa hal yang sekira menurut saya sangat menarik, dan mudah-mudahan itu juga memberi kesan bagi peserta. Mbak Anis ada juga di sana terkesan? Saya terkesannya terakhir Pak, hari terakhir itu ada ular lewat dari ruang transit, itu kaget banget Mbak, ada ular. Aduh, takut. Untungnya pas pelaksanaan nggak ada ularnya ya? Nggak ada ular, kan udah dibabat tuh ya, pohon-pohon dan kalau dari banyak materi itu Mbak Anis mana yang paling suka? Saya sukanya pas Pak Eka nunjuk lagi nih, kamu 1, 2, 3, 4, nah itu seru ya. Terus nih Pak, kita kan memang karena acaranya itu interaktif, terus butuh partisipasi yang bagus, kita kan memang memilih fasilitator yang tepat gitu ya Pak. Nah, kemarin itu memilih fasilitator itu dasar-dasar pemilihan kita itu apa Pak aspeknya Pak? Memang kita sih sebetulnya kan pengennya memaksimalkan sumber daya yang ada dari KPU lah, katakan begitu. Tapi kita tetap diberi ruang berdasarkan kebijakan KPRI untuk memanfaatkan sumber daya dari luar yang punya kapasitas, kapabilitas, kualitas untuk menjadi narasumber atau fasilitator pada kegiatan pembekalan gitu ya. Sehingga kami sepakat, KPU Banten sepakat untuk memanfaatkan, mendayagunakan sumber daya manusia dari luar yang tidak jauh-jauh sebetulnya. Jadi ada kemarin dua fasilitator kita itu dua-duanya adalah mantan penyelenggara pemilu. Oh gitu. Satu Pak Cedin itu senior sebagai penyelenggara KPU di Kabupaten Lebak. Kemudian Pak Rohman itu juga mantan ketua Panwaslu Kota Serang. Jadi punya kapasitas dan kapabilitas yang cukup baik dan mumpuni untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan ini. Kemudian menyampaikan materi-materi yang memang sangat mereka kuasai soal kepemiluan dan soal demokrasi. Jadi kita sangat terbantu sekali dengan fasilitator yang begitu, sehingga komisioner bisa tetap fokus pada tupoksi dia dalam 2 hari itu dan kegiatan tetap berlangsung dengan baik. Intinya kayak bagi-bagi tugas ya Pak ya, sesuai dengan tupoksinya. Nah ini nih Pak, pengalaman yang paling pahit ketika berada di lokasi Pak.
lokasinya kan cukup jauh ya teman pemilih. Jadi dari kantor KPU itu sekitar 1 jam kalau naik motor ya, dan 1,5 jam kalau macet-macet naik mobil. Nah ini pengalaman terpahit saat melakukan DP3 ini apa nih Pak? Bukan pahit sih menurut saya, agak bikin deg-degan aja karena memang kan harus mengcombine nih antara luring dengan daring. Oke. Karena kan kita minta pimpinan kita di KPU RI untuk bisa memberikan arahan, memberikan sambutan. Nah itu kan ternyata beliau-beliau ada kesibukan lain sehingga tidak bisa hadir karena hari Senin itu jadwalnya padat biasanya. Jadi harus menggunakan daring. Nah kombinasi antara luring dan daring ini membutuhkan perangkat yang baik, ya kan, koordinasi yang baik. Nah memang ada sedikit sekali yang belum terkoordinasi dan belum pas gitu sarana sehingga agak nge-lag gitu ya. Tapi ya semua bisa diatasi dengan kemampuan survival semua komisioner dan tim KPU. Jadi alhamdulillah berlangsung dengan baik juga. Jadi sempat hilang suaranya, sempat kecil kedengarannya, tapi ya itu pembelajaran kita ke depan. Kita memang perlu orang-orang yang bisa mempunyai kemampuan untuk urusan yang begitu ya. Karena kalau semua ditangani Anies ya nggak ini juga repot, kasihan. Repot. Biasa mulak saya teman pemilih. Masa harus sound engineering kan belum terbiasa ya. Terus nih Pak, kalau misalnya harapan Pak Eka terkait dengan DP3 ini kan sangat dinantikan bagi masyarakat ya. Mereka antusias, perangkat desanya support, terus kemudian MOU dengan kabupaten juga udah bagus. Ini menurut Pak Eka kita perlu nggak Pak untuk membuat inovasi-inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui event-event seperti DP3 itu Pak? Ya, kami di provinsi ya sudah meminta juga KPU Kabupaten Kota untuk mengadopsi khususnya kabupaten kota yang memang punya bantuan pembiayaan dari Pemda berupa hibah. Nah ini bisa diadopsi kegiatannya dengan menetapkan desa-desa sasaran di masing-masing wilayah kabupaten kota. Ya kalaupun di kota kan berarti sudah tidak ada desa, tinggal inovasinya menggunakan sebutan lain lah kira-kira kelurahan, peduli pemilu atau dan seterusnya. Dan itu yang kita harapkan bisa direspon oleh kabupaten kota dan beberapa memang sudah merespon dalam bentuk program, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kedua, respon pemerintah daerah yang sudah baik ini mudah-mudahan menjadi kebijakan dan bisa ditiru juga oleh pemerintah kabupaten yang lain. Kalau misalnya Kabupaten Serang menjadi pilot project, pemerintah desa punya program sendiri, maka mungkin bisa diadopsi juga oleh pemerintah kabupaten kota lain. Kita tinggal mendorong saja. Atau mungkin pemerintah Provinsi Banten sendiri bisa merespon ini melalui program di Badan Kesbangpolnya, kemudian dibuat programnya, itu tinggal dipilih kan ada 1.551 desa di Provinsi Banten. Ya kalau satu desa saja kita ambil program berarti ada 1.551 desa peduli pemilu nanti. Betul. Atau 1.550 karena satunya sudah kan. Sudah, nyompok udah. Tinggal 1.550 lagi yang bisa kita kelola bersama Kesbangpol. Ini kalau ngeh ya gubernur dan wakil gubernurnya. Berarti kita emang siap ya Pak untuk menjadi pelopor ya desa peduli pemilu. Oh siap. KPU RI sudah menyatakan kita harus siap, wajib kita siap gerak. Siap gerak. Terus nih Pak, catatan Pak Eka terkait dengan kegiatan DP3 itu seperti apa Pak? Apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, atau tempatnya ganti deh di hotel, atau pesertanya 50 deh, apa tuh catatan Pak Eka terkait dengan acara ini? Saya tetap berpendapat bahwa karena kegiatan ini basisnya desa, maka seluruh kegiatan itu harus memberdayakan, harus mengeksploitasi potensi yang ada di desa. Jadi jangan pindah ke hotel. Jadi namanya hotel peduli pemilu nanti, bukan lagi desa. Iya, karena betul. Tempatnya sudah pindah ke hotel. Jadi biar kegiatan ini gitu. kegiatan ini tetap dilaksanakan di desa, basisnya di desa, ya kan? Tinggal soal manajemennya, manajemen itu menyangkut tata kelolanya, ya. Tata kelola itu nanti soal fasilitatornya, soal pesertanya berapa orang, ya kan? Kalau modulnya saya kira sudah sangat baik, jumlah misalnya tinggal ditambah jumlah orangnya, durasi waktunya, biar pas. Jumlah orang mungkin tambah 10 lagi lah biar agak banyak gitu ya. Mungkin 50 juga nggak apa-apa. Nah kalau 50 berarti kan kita butuh tempat yang agak besar nanti di sana. Atau bisa saja
Di desa itu diselenggarakannya bertahap. Ada gelombang 1 untuk 25 orang, gelombang kedua untuk 25 orang lagi. 25. Misalnya. Jadi targetnya adalah di satu desa 2 kegiatan misalnya. Jadi menambah kegiatan. Nah, itu bisa. Harapan kita bisa begitu. Mudah-mudahan karena kalau soal anggarannya kan sekali lagi bergantung pada kebijakan pemerintah. Nah, mudah-mudahan pemerintah merespon baik dan bisa mengevaluasi secara baik juga kegiatan DP3 yang sudah dilaksanakan di 34 provinsi. Oke. Terus Pak, yang menjadi landasan kita ya terkait dengan partisipasi pemilih, itu kan tidak hanya desa ya Pak yang partisipasi pemilihnya itu rendah. Ya. Ada juga kayak daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah perumahan itu yang partisipasinya rendah mungkin dengan faktor lain. Nah, menurut Pak Eka ini juga perlu kita jangkau nggak Pak dengan program yang lain misalnya? Tentu saja programnya bisa berbeda. Di Tangerang Selatan misalnya faktanya di wilayah-wilayah permukiman yang sulit kita tembus ya, karena permukimannya elit, klaster-klaster yang dihuni oleh kelompok elit misalnya, kita paling bisa sampai gerbangnya aja. Nah, itu yang bisa kita tembus. Tapi mungkin namanya bukan desa ya, apakah forum warga misalnya. Nah, mungkin dengan intervensi pemerintah atau intervensi pihak lain yang memang punya kewenangan untuk mengantar kita masuk ke kawasan itu kan bisa saja. Di Tangsel saya kira teman-teman sudah mulai melakukan terobosan, ada semacam sosialisasi bentuknya forum warga. Bisa saja itu dilaksanakan. Konsepnya hampir sama lah gitu ya. Ada sosialisasi, ada pendidikan pemilih. Nah, soal prakteknya atau namanya itu bisa macam-macam. Tapi metodenya dalam hal Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini adalah pilot project-nya, dan ini yang mesti kita kawal kira-kira karena ini kebijakan dan keputusan KPU RI. Oke, luar biasa ya. Tadi kita udah mengetahui nih bagaimana prosesnya, bagaimana catatan dan juga evaluasinya. Nah, kemudian harapan Pak Eka nih terkait dengan program kita, itu kan kader-kadernya ini akan kita rawat sampai nanti menjelang pemilu, pasca pemilu, dan seterusnya nih. Kira-kira ada gambaran nggak Pak program untuk membuat kader-kader ini semakin punya sense of belonging ya dengan KPU dan juga program-program kepemiluan? Ya, sementara ini ada 2 yang saya kepikiran ya. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan dalam waktu dekat dan waktu cepat, paling lambat tahun anggaran baru sudah bisa kita realisasikan. Pertama adalah nanti kita akan tugaskan masing-masing kader ini punya get member ya. Jadi member get member. Jadi tiap kader nanti akan merekrut anggota kader. Kayak MLM gitu lah. Iya betul. Itulah konsepnya. Satu kader wajib mendapatkan anggota kader 5 orang. Nah, apakah teknisnya misalnya dari anggota kader 5 orang ini mereka membuat semacam forum warga, forum diskusi warga yang mendiskusikan tentang materi-materi yang sudah kita sampaikan kepada kader soal kepemiluan dan soal demokrasi. Nah, kita nanti dorong mereka untuk membuat grup medsosnya di WA misalnya gitu ya. Nah, di situ mereka harus diskusikan dan itu yang menjadi report ke kita bahwa mereka tetap bekerja. Nah, kita akan pikirkan dari proses itu apa yang bisa kita kontribusikan kepada mereka. Nah, kita canangkan misalnya ada forum rembuk warga. Nah, forum rembuk warga itu akan mempertemukan antara kader 1 dengan anggota kadernya, dengan kader 2 dan anggota kadernya misalnya. Ada 3 kader membawa 15 orang, berarti kan masing-masing 5 itu dipertemukan dalam forum rembuk warga, itu yang kita diskusikan, itu yang pertama. Yang kedua, konsep yang mau kita dorong adalah semacam karya kader. Nah, karya kader ini mereka bikin apa dengan kemampuan mereka itu? Ada yang misalnya mampu membuat mural. Nah, kader itu mampu membuat mural bersama timnya apa? Satu lagi misalnya dia bisa bikin alat peraga sosialisasi dalam bentuk lain. Misalnya gitu ya. Oh, mereka mampu membuat film pendek. Nah, itu karya disebutnya. Jadi karya kader DP3. Nah, nanti itu yang semacam kita kompetisikan, kita lombakan. Nah, mungkin bisa kita juga berikan kontribusi dari situ. 2 aja dulu. Yang lainnya Mbak Anis yang pikirin. Jadi yang pertama itu adalah kader-kader DP3 ini mampu mengkader ya Pak ya. Mengkader, merekrut dan membina rekan-rekan atau teman-teman di desa dan kelurahan tersebut. Yang kedua adalah berkarya. Jadi dengan dapat modul, baca modul dan diskusi itu mereka bisa apa sih? Misalnya buat video, buat mural dan lain sebagainya. Jadi lebih ke media pencerdasan yang lebih sifatnya itu karya. Nah, terakhir nih Pak, bagi
teman pemilih nih yang ingin misalnya berdiskusi tentang partisipasi pemilih, terus kemudian bagaimana nih kita coba untuk mengakses DP3 tapi dengan cara yang lain, itu ada masukan nggak Pak? Ada misalnya pencerdasan terkait itu? Ya bisa saja apa namanya warga yang memang ingin punya informasi lebih gitu ya. Kita punya yang namanya Rumah Pintar Pemilu. Oke. Ya. Kita ada media website KPU itu nyaris lengkap lah gitu ya. Nyaris lengkap informasi seputar pelaksanaan pemilu, tahapan pemilu, seputar berita-berita kegiatan KPU dan kajian-kajian yang lain juga ada di situ. Kita punya media sosial ya di berbagai platform. Itu adminnya Bu Anis ya namanya, apa siapa? Iya, betul. Ini saya tercekat nih. Ya, Aduh, jadi harus posting nih hari ini. kita banyak media banyak yang bisa diakses oleh publik, oleh masyarakat. Jadi tidak usah khawatir, kalau masih penasaran bisa juga ketemu Pak Anies di kantor KPU. Ketemu Pak Eka ya lebih tepatnya. Ya. Oke, teman pemilih, kalau kita melihat ya perbincangan kita hari ini itu memang terkait dengan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat supaya lebih melek terhadap fenomena politik, lebih mandiri dan berdaulat sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sendiri secara politik tanpa ada embel-embel misalnya politik uang, terus siapa deket siapa, yang penting mereka itu berdaulat. Nah, dari DP3 kemarin kita itu bisa belajar ya dari perkataannya Muhammad Hatta. Beliau itu mengatakan bahwa sesungguhnya Indonesia itu menyala bukan karena obor di Jakarta, tapi karena lilin-lilin kecil di desa. Dan itulah yang menjadi spirit kita. Kita akhiri diskusi dan juga perbincangan pada hari ini. Terima kasih Pak Eka atas pencerdasannya. Saya Anis dan Pak Eka undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemilih.